Mari kita berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Untuk memulai ibadah, kita pujikan terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Meskipun kami hanya beribadah di rumah, tetapi biarlah Tuhan yang selalu memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya dengan tepuk tangan kita pujikan Yesus Kaulah Sahabatku. Kau
besar yang Kau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Untuk memasuki firman Tuhan, kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan
Shalom. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Lama kita tidak berjumpa ya. Kita bersyukur kita tetap bisa beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi ini ya Tuhan, dengan kekuatan, kesegaran yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ya Tuhan beserta dengan kami, bahkan terlebih pagi ini ya Tuhan, Engkau juga memberikan kembali kebenaran firman-Mu bagi kami. Biar Tuhan Engkau berbicara bagi kami, ketika kami membaca dan merenungkan bagian ini, Tuhan yang menolong kami. Tuhan juga topang hamba-Mu, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan dia, mampukan, boleh menyampaikan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 10 hingga 11. Yohanes 15 ayat 10 hingga 11, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan bahkan belajar mengaplikasikan kebenaran dengan pertolongan daripada Roh Allah sendiri bagi kita. Saudara, ketika kita bicara soal sukacita, sebagaimana tema yang akan kita renungkan yaitu fruit of spirit, joy. Mungkin kita merasa, apa Bu Lisa gak salah nih? Memang sih, tema sudah diatur jauh-jauh hari. Tapi kan sekarang ini situasi dan kondisinya atau sikonnya enggak pas lah. Ya, saudara, memang kalau kita melihat akan kondisi dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, ketika kita diajak untuk bersukacita, seakan-akan sepertinya kurang pas seperti demikian. Saudara, saya akan mengajak kita mendengar sedikit tentang apa yang terjadi atas Dr. Mike, yaitu Dr. Michael Robert Parampe. Mungkin saudara sekalian sudah mengetahuinya. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Parampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan,
Di tengah COVID-19 yang menyerang daripada diri Dr. Mike, kita lihat sesuatu saudara di dalam diri daripada Dr. Mike ini. Dia tampak tetap kelihatan tenang, bahkan wajahnya pun tidak kelihatan susah seperti orang yang tidak berpengharapan. Dan bahkan saudara yang lebih mengesankan ketika saya mendengarkan atau menyaksikan video daripada Dr. Mike ini saudara. Dikatakan dia dirawat di hari yang ke-8 pada waktu dia berkata itu. Menjadi dokter dia katakan adalah kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang. Dan dia katakan tidak ada masalah sedikit pun. Sekalipun saudara saat itu saya percaya dia sedang mengalami rasa sakit. Tapi saudara dia tidak menunjukkan akan rasa sakitnya itu saudara. Ketika dia berbicara seperti demikian. Bahkan saudara dia memberikan pesan yang begitu baik. Menyemangati rekan tim medis dia sebagai garda depan dia katakan. Tetap dengan sukacita. Kalau saya lihat dari wajahnya, dia mendorong, menyemangati teman-teman dia. Saudara, inilah sukacita yang dimaksudkan di dalam fruit of spirit, yaitu joy atau G-O-Y. Mari saudara kita perhatikan makna daripada kata sukacita yang terkandung dari buah roh ini. Kata Yunani saudara yang digunakan untuk sukacita adalah kara. Kata ini berasal dari kata kerja yaitu kairo yang berarti bersukacita, gembira atau juga sukacita itu sendiri. Nah saudara kata kara di dalam Injil Sinoptik mencatat sukacita terkait dengan proklamasi kabar baik tentang kerajaan Allah dalam bermacam bentuk. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 saudara. Yaitu satu perasaan sukacita akan lahirnya sang juru selamat. Lalu kemudian saudara di tempat yang berbeda di dalam Markus 11 ayat 9 hingga yang ke-10. Yaitu ada satu perasaan gembira pada saat Yesus memasuki Yerusalem. Di dalam lambang dikatakan Raja Mesias. Dan juga saudara ada satu perasaan sukacita dikatakan sesudah kebangkitan Kristus di dalam Matius 28 ayat yang ke-8. Dalam Injil Yohanes pun saudara Yesus sendirilah yang dikatakan dia mengumumkan sukacita itu. Yaitu di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 yang tadi sudah kita baca bersama. Saudara kata kara juga ternyata dipakai Paulus dikatakan di dalam 3 hal. Ya. Yang pertama saudara yaitu di dalam kemajuan daripada iman anggota tubuh Kristus. Khususnya yang dibicarakan oleh Paulus di dalam bagian ini adalah tentang orang-orang yang ada di Tesalonika. Nah saudara, dia katakan khususnya orang-orang yang dia bimbing yaitu orang-orang Tesalonika. Dia bimbing kepada Kristus sangat memberi dampak yang sukacita bagi Paulus sendiri saudara pada waktu itu. Dia melukiskan sebagai dikatakan hei kara hemon atau dikatakan sukacita kami. Kenapa saudara seperti demikian? Karena ternyata kepercayaan yang ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan di Tesalonika itu saudara adalah satu kepercayaan yang sungguh-sungguh ketika mereka menerima firman yang dikatakan bukan sebagai perkataan manusia, tapi mereka mengaminkan itu adalah firman Allah yang dimana Allah berbicara kepada mereka sekalipun melalui hambanya Rasul Paulus. Nah saudara, hal inilah yang boleh memberikan satu sukacita kepada Paulus pada waktu itu. Hal yang kedua saudara, dikatakan kata kara ini juga
dikatakan dipakai saudara memang mungkin menurut bagian daripada penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Seakan-akan seperti satu paradoksal atau berlawanan. Seolah-olah saudara mungkin bagian ini atau kejadian ini atau sukacita ini saudara bertentangan atau berlawanan dikatakan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tetapi kenyataannya saudara mengandung kebenaran di dalamnya. Apa maksudnya saudara? Yaitu seakan-akan sukacita itu ya, yang dikatakan sukacita. Kenapa saudara kok yang dibahas adalah penderitaan, dihubungkan dengan penderitaan. Saudara kalau boleh dilihat dikatakan paradoksal tadi, itu sebagai buah dari penderitaan atau penganiayaan karena Kristus. Dan sukacita ini adalah saudara bukan karya daripada manusia yang mengalami penderitaan itu saudara. Tetapi di balik semua penderitaan yang terjadi ada sukacita karena itu datang dari karya Tuhan sendiri bagi orang yang mengalaminya. Nah hal yang ketiga saudara, kata kara juga dipakai yaitu di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 yang berbicara tentang buah Roh Kudus. Yang dikata sifat yang kedua daripada buah roh yaitu adalah sukacita. Setelah membahas mengenai kasih kemudian sukacita. Nah saudara, kalau kita perhatikan dari semua penjelasan tentang sukacita tadi, kita harus mengaminkan bahwa sukacita itu merupakan ciri daripada kehidupan orang percaya yang didasarkan pada Allah sendiri. Mazmur 16 ayat 11 berkata demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu sendiri ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bahkan juga saudara Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Satu ayat yang mungkin sudah kita hafal bahkan saudara kita ingat sampai hari ini pun. Dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara sukacita di dalam siapa? Tidak lain adalah di dalam Tuhan. Yang pasti seperti demikian. Bukan di dalam penginjil Lisa, bukan juga di dalam penginjil Gratia atau di dalam saudara-saudara yang lain saudara, bukan. Tetapi di dalam Tuhan. Dan sukacita ini saudara diberikan kepada orang yang khususnya memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Karena itu saudara ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Agar sukacita itu semakin nyata di dalam hidup kita. Apa saudara? Yang pertama, kita harus mengambil bagian sukacita itu di dalam Kristus. Supaya apa saudara? Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 pun saudara Paulus juga berkata kepada orang-orang Tesalonika. Dan kamu telah menjadi penurut kami, yaitu Paulus dan rekan-rekan. Dan juga penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara ketika mengambil bagian sukacita dalam Kristus, keadaan tidak akan mempengaruhi sukacita kita yang pasti. Saudara, adakah ada sukacita di dalam hidup kita tiap hari? Atau justru malah murung dan bersusah hati yang kita lakukan di dalam hidup kita tiap hari? Apa yang sudah merampas sukacita saudara? Situasi, keadaan saat inikah yang berkenaan dengan terjadinya pandemi virus 19 ini saudara, atau COVID-19 ini, atau saudara yang menjadi merampas sukacita saudara adalah orang-orang sekitar saudara. Satu hal yang harus kita ingat saudara,
bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mengendalikan keadaan yang ada di sekitarnya. Khususnya keadaan kita saat ini pun saudara, dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Tidak ada satu orang pun saudara yang berkuasa mengendalikan keadaan ini. Semua orang saudara takut dengan keadaan ini. Bahkan dikatakan apa? Banyak orang terus berusaha untuk menjaga. Dikatakan mereka diam di rumah. Karena saudara untuk menghindari akan virus ini sendiri. Tetapi saudara, satu hal yang harus kita ingat, kita bisa mengendalikan suasana hati kita. Jangan sampai situasi mempengaruhi hati dan juga merampas sukacita kita. Nah saudara, kita ingat mungkin kisah daripada Rasul Paulus dan Silas. Ketika dia melayani Tuhan di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Sampai mereka dipenjarakan. Mereka juga dipasung saudara kedua kakinya. Tangan diborgol, seakan-akan seperti orang yang sudah melakukan kejahatan kelas berat. Peristiwa yang terjadi menimpa mereka. Tetapi bagaimana? Apakah situasi itu saudara mengurangi sukacita mereka? Kalau kita lihat, tidak demikian. Justru di tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka terus memuji Tuhan. Kalau boleh saudara saya katakan mungkin pada saat itu mereka menaikkan pujian. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mungkin pujian ini mereka terus naikkan. Tidak pernah berhenti saudara pada waktu itu di dalam diri mereka. Saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang hebat. Dikatakan bahkan sendi-sendi penjara goyah. Akhirnya terbukalah semua pintu dan juga belenggu yang membelenggu mereka pun terlepas pada saat itu. Bahkan saudara, justru peristiwa ini membawa kepala penjara pada saat itu datang kepada Tuhan. Dan bahkan bukan hanya dia, juga seisi rumahnya. Saudara, ketika kita diminta untuk mengambil bagian sukacita di dalam Kristus, tentunya ada maksud Tuhan di dalamnya. Memang saudara kadang-kadang memberikan satu ketidaknyamanan bagi kita di balik sukacita yang harus kita tunjukkan di dalam Kristus ini sendiri. Mungkin banyak kesulitan, tetapi ingatlah saudara, jangan merampas situasi itu, merampas sukacita kita. Karena apa saudara? Ada Kristus di dalamnya dan bersama dengan kita. Hal yang kedua saudara, hal apa yang harus dilakukan supaya semakin nyata sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus hidup tiap-tiap hari bersama dengan Dia, yaitu dengan Tuhan. Roma 6 ayat 8 saudara berkata demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 hingga 11 pun berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, sukacita sejati berasal dari dalam hubungan yang intim dengan Kristus. Hanya dalam Kristus saudara ada sukacita sejati. Dan sukacita sejati tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi apapun. Saudara, ketika dia menghadapi permasalahan yang menggoncangkan, atau orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan dia tetap memiliki hati damai, aman, tentram, dan kepuasan. Sedangkan kalau sekedar istilahnya, saudara mungkin kita bandingkan ya, joy atau sukacita itu dengan istilah senang atau happiness. Yang dikatakan, kalau boleh saya katakan saudara, happiness itu mungkin secara duniawi gitu ya. Bukan sukacita sejati yang dikatakan GOY itu sendiri. Saudara, semua itu kalau kita lihat, senang atau happiness itu saudara, mudah sekali terpengaruh oleh keadaan luar. Tetapi saudara tidak demikian dengan sukacita yang sejati.
Di dalam keadaan yang bagaimanapun saudara kita menghadapi, tidak akan merampas sukacita itu sendiri di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena ketika kita mendapatkan sukacita sejati, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi karena Kristuslah sumber sukacita itu yang sudah memberikan sukacita sejati itu kepada kita. Karena itu saudara, yang terpenting saat ini dalam hidup kita apa? Kita harus hidup tiap hari bersama dengan Dia. Sehingga sukacita yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berubah. Karena apa saudara? Ada Tuhan di dalam kita. Dan Dia akan terus berkarya di dalam hidup kita. Dengan sukacita yang sudah dianugerahkan kepada kita. Dan itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga situasi apapun saudara, sekali lagi tidak akan mudah merampas sukacita itu. Karena apa? Dipelihara oleh Allah Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya. Saudara, tekunlah terus bersama dengan Tuhan. Tekuni kebenaran firman Tuhan. Sehingga terus kekuatan yang kita butuhkan menambahkan sukacita bagi kita di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, hal apa yang harus dilakukan agar nyata sukacita sebagai di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yaitu mempraktekkan sukacita dengan memperkenalkan Kristus dan keselamatannya. Saudara, membawa orang kembali kepada Tuhan adalah suatu sukacita yang tidak pernah terkatakan atau tidak terkira. Ketika kita melihat seseorang dilahir barukan dan mendapat hidup yang baru di dalam Kristus, maka saudara, ada satu sukacita kekal yang Tuhan nyatakan dan berikan, dan itu kita rasakan dalam hidup kita. Itu berarti apa saudara? Secara tidak langsung kita sudah berbuahkan Injil Kristus itu sendiri. Paulus berkata bahwa dia berkali-kali ingin ke Roma supaya mendapatkan buah di antara orang-orang di Roma. Itu tidak lain adalah buah daripada Injil itu sendiri. Dalam Roma pasal 1 ayat 13. Bahkan saudara, dia juga berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 dan juga ayat 19 hingga 20. Apa saudara dikatakan? Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sekedar perkataan manusia. Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang juga bekerja di dalam kamu yang percaya. Saudara, firman yang diberitakan Paulus, yang dipercayakan Tuhan kepada dia untuk dia sampaikan kepada orang-orang Tesalonika. Saudara, dia sampaikan firman Tuhan itu bukan untuk dikatakan menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Karenanya saudara, ketika orang-orang Tesalonika mendengarkan firman atau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu saudara, mereka membuka hati. Mereka juga menjadi percaya saudara dengan pemberitaan yang Paulus lakukan pada saat itu. Tetapi saudara, satu hal yang kita lihat, sikap daripada Rasul Paulus di balik pemberitaan atau di balik hasil daripada pemberitaan yang sudah dilakukan kepada jemaat di Tesalonika. Apa saudara? Paulus dengan kerendahan hati dia berkata, sebab siapakah pengharapan atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, itulah yang Paulus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan. Dan ketika dia melihat orang-orang Tesalonika menjadi percaya kepada Tuhan, saudara, dikatakan apa?
kemuliaan. Mereka adalah kemuliaan daripada Rasul Paulus. Dan mereka juga adalah sukacita daripada Rasul Paulus. Nah saudara, inilah sukacita yang luar biasa yang Paulus ungkapkan. Bukan datang saudara karena kehebatan Paulus di dalam memberitakan Injil. Bukan karena kelayakan Paulus di dalam memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika. Melainkan apa saudara? Semua adalah karena Kristus. Mereka bisa percaya kepada Kristus. Dan yang juga membuat Paulus bersukacita adalah karena mereka mau menerima berita Injil itu. Sekalipun itu disampaikan oleh Paulus, tetapi mereka menerimanya sebagai satu kebenaran, dikatakan yang firman Allah itu sendiri yang mereka dengarkan bagi mereka. Saudara, marilah di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita meragukan akan kuasa Tuhan. Ketika kita mempraktekkan sukacita, ingatlah, berarti kita juga secara tidak langsung memperkenalkan Kristus dan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Teruslah saudara, nyatakan sukacita itu. Karena Tuhan akan berbicara di balik sukacita yang kita nyatakan di dalam hidup kita. Dan di sanalah Injil itu diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh sekali lagi Tuhan menambahkan sukacita kepada kami. Di dalam hidup kami ya Tuhan, banyak hal yang bisa terjadi. Yang banyak hal ya Tuhan yang bisa merampas sukacita kami. Tetapi biarlah ya Tuhan Kau tolong kami dan Kau topang kami Tuhan. Supaya kami dimampukan menyatakan terus sukacita Kristus di dalam hidup kami. Tuhan berkatilah kami Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami. Supaya di dalam hidup kami, situasi apapun, kami tetap dimampukan memancarkan sukacita Kristus itu sendiri. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita. Dan Engkau sudah menganugerahkan sukacita itu kepada kami. Dan sukacita inilah juga yang boleh kami bagikan kepada sesama kami. Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami tetap mohon suara Roh Tuhan berbicara bagi kami. Dan terus menuntun kami menyampaikan, memancarkan sukacita Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita pujikan dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia.
Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menjalani hari-hari kami sadar itu semua karena kekuatan dan tangan kasih Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk kami yang sekarang ini sedang menempuh studi. Tuhan tolong beberapa dari teman kami ada yang sedang mengikuti ujian, bahkan beberapa harus mengerjakan banyak tugas. Kami mohon pertolongan dan hikmat daripada Tuhan, supaya kami juga bisa menyelesaikan studi kami di semester ini dengan hasil yang memuaskan, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami juga boleh mempergunakan setiap waktu yang Tuhan beri dengan baik, kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kami juga mohon daripada Tuhan untuk menganugerahkan kepada kami kesehatan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu, kami rindu kekuatan yang daripada Tuhan, itu terus Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan kami juga berdoa Bapa, agar semakin hari kami sebagai remaja yang ada di Agape ini boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh memakai waktu yang ada bukan hanya untuk belajar, tapi membangun relasi kami dengan Tuhan untuk semakin lebih dekat lagi kepadamu. Kami berdoa bagi dunia ini Tuhan, yang saat ini masih terus bergumul mengenai corona. Tuhan, mohon belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pergumulan kami ini pun boleh cepat berlalu. Tuhan tolong setiap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah supaya semuanya itu juga boleh membantu corona ini dapat terselesaikan dengan baik. Tolong supaya kami sebagai masyarakat kami belajar patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintahan kami. Bapa, kami juga pagi hari ini membawa persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami yang tidak seberapa ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi lebih daripada itu kami mau mempersembahkan hidup kami buat Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dosa lagi dan doa berkat, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biar ya Tuhan terus menjadi kerinduan kami untuk memancarkan sukacita yang daripada Tuhan di dalam hidup kami, di dalam setiap situasi dan keadaan apapun. Roh Tuhan dan Tuhanlah yang memampukan kami menyatakan sukacita ini. Sebentar kami akan pulang, kami merindukan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih.
Teman-teman silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.